Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Yang pertama, kita berdoa untuk kesembuhan Anakda Muhammad Zaini bin Maulana Abduh. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, kesehatan, keafiatan, diangkat segala penyakitnya oleh Allah. Dan begitu juga semua di antara kita yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah, diberikan kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang hadir, mudah-mudahan kita semua, begitu juga keluarga kita, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan bisa berhaji dengan haji yang mabrur, berumrah dengan umrah makbulah, dan Allah berikan kita husnul khatimah ba'da tulil umur fi khairati fa'afiyah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawabihi salafus salih la hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن شرف الأمة المحمدية ما جاء في فضل إجابة المؤذن من الفضل العظيم والأجر الكريم. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad adalah begitu banyaknya kabar yang menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang menjawab azan, baik karunia yang Allah berikan kepada mereka atau pahala yang telah Allah janjikan. Kemarin kita bicara yang azan, sekarang kita bicara orang yang mendengarkan azan. Karena tidak mungkin semua azan, satu yang azan yang lain mendengarkan. Famin dzalika anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam basyarahu bil jannati wa an Umar ibn al-Khattab وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. Jadi ujar Nabi, apabila muadzin itu mengumandangkan azan, lalu kalian menjawab sesuai dengan apa yang mereka sebut di dalam azan. Ujarnya Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, kecuali nanti di kalimat hayya 'alas shalah kita jawab la haula wala quwata illa billah. Begitu juga hayya 'alal falah kita jawab la haula wala quwata illa billah. Sampai di kalimat la ilaha illallah kita jawab la ilaha illallah. Kita belum membaca doanya, belum. Kita baru bicara menjawab azannya, pahamlah. Ini yang kita bicarakan menjawab, menyahut azannya, bukan doa habis azannya. Itu karena bab lagi, bab lain lagi. Ini baru menjawab dan menyahut daripada azannya saja. Apabila jawaban itu benar dari hati kita ucapkan, maka Nabi menjamin bahwa orang itu akan masuk ke dalam surga. Di dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani, ada seorang lelaki mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, beri ulun satu amalan yang apabila ulun gawi amalan itu ulun masuk surga.
beri ulun amalan yang apabila ulun lakukan itu ulun masuk surga. Ini hadis diriwayatkan Imam Tabrani. Maka dijawab oleh Nabi, ujar Nabi, kun muadzinan, jadi muadzin nih Kang. Ini minta amalan, coba beri ulun amalan supaya ulun masuk surga. Adzan nih Kang Nabi, jadi muadzin nih Kang. Sekalinya dijawabnya, ma astati ya Rasulullah, ulun kada kawa. Mun kada kawa jadi muadzin Bang. Ujar Nabi, kun imaman, gitu jadi imam nih Kang. Apalagi nya juga adzan, nya juga imam. Ternyata kita lain muadzin, kita lain imam. Maka di dalam riwayat ini kita menjawab azan juga mendapat jaminan masuk surga daripada Nabi Muhammad. Artinya ujar ulama, di antara makna daripada hadis ini adalah orang yang membiasakan menjawab azan, maka inya dijamin mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu maksudnya. Dia masuk surga. Itu husnul khatimahnya. Mudahan husnul khatimah kita pada tahan. Baik. Wa fi riwayatin Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama Bilal yunadi falamma sakat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala mithla ma qala hadza yaqinan dakhala al-jannah. Suatu hari ujar Abu Hurairah, kami pernah bersama dengan Nabi. Lalu ketika kami bersama Nabi, tiba-tiba Bilal berdiri dan adzan. Karena Nabi itu muadzinnya kan ada beberapa orang. Lalu maju Bilal adzan, falamma sakat, ketika Sayyidina Bilal selesai daripada adzannya, maka Nabi mengatakan, ujar Nabi, man qala mithla ma qala hadza, barang siapa jar Nabi yang menjawab seperti apa yang dibaca oleh si muadzin ini, maksudnya menjawab adzannya, yaqinan, dan inya baca itu dengan yakin, dakhalal jannah, makanya masuk surga. Dua sudah riwayat, ini hadis saling menguatkan. Kemudian Nabi bersabda lagi, man qala mithla ma qalatihi man qala mithla maqalatihi syahida mithla syahadatihi falahul jannah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, kalau yang tadi yang pertama hadis riwayat Imam Muslim, yang kedua itu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Nah, hadis yang ketiga ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la. Barang siapa yang mengatakan seperti perkataan muadzin dan membaca syahadat sepertinya membaca syahadat, baginya surga. Sudahlah banyak sekali riwayat-riwayat ini. Yang satu itu dari Umar bin Khattab sumbernya, yang kedua dari Abu Hurairah, yang ketiga dari Sayyidina Anas. Artinya tiga sudah sahabat menceritakan ini dengan diriwayatkan oleh para ahli hadis yang berbeda. Tetapi muaranya sama, bahwa orang yang menjawab adzan dengan izin Allahnya akan masuk surga. Dah selesai. Bila ja Allah masuk surga, selesai urusan. Di mana jar Allah? Ujar Nabi, karena Nabi kada akan menyampaikan mun kada wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa. Bila sudah jar Nabi masuk surga tuh. Wa min dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam basyara man ajaba al-muadzina bil maghfirati idz qala wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Nah, baru kita bicara doa. Tadi ajannya aja lah ibarat kada berdoa itu setelahnya. Nah, sekarang kita bicara doanya belang. Barang siapa yang membaca doa habis azan. Nah, ini karena di sini kan pian mengikuti kitab. Bila mengikuti kitab lihati, bila kada dangari atau rekam atau diulang-ulang. Karena ini akan banyak doa yang berbeda-beda. Tapi semuanya mendapat karunia masing-masing. Atau doa yang selama ini pian baca jadi aja. Sekarang kita baca satu-satu. Barang siapa yang membaca wa ana asyhadu an la ilaha illallah, wa ana, dan aku asyhadu bersaksi alla ilaha illallah, tiada tuhan selain Allah, wahdahu la syarika lahu, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul, atau rasulah saja.
maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah atas segala dosa-dosanya. Berarti dosa hilang sudah. Dosa hilang. Satu. Dua, wa min dzalika anna an-nabi basyarahu bisyafa'ati yaumal qiyamah. Itu tadi ampunan dosa. Sekarang Nabi akan menjanjikan bagi orang yang membaca ini bahwa inya akan mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat. Siapa? Man sa'ala lahul wasilah, yaitu orang yang memintakan wasilah kepada Allah untuk Nabi. Idza ajabal muadzin wa shalla 'ala nabi. Makanya imbah tuntung azan itu cakanya kawa kita jawab adzan baru baca doa mintakan Nabi. Makanya kita doa kita kan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Ya Allah, wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Nah ini maksud Nabi, wasilah nih nah. Coba kita lihat kenapa wasilah. Wa bihadza ta'lam anna al-fawza bi syafa'atihi al-khassah masyrutun bis salati alaihi wa talabil wasilati lahu. Dan dengan ini kamu tahu bahwasanya keberuntungan dengan mendapatkan syafaat yang khusus. Ini syafaat khusus, bukan syafaat umum. Khusus. Kayak undangan itu ada khusus, ada umum. Mau khusus beda, pasti ada PPIP istilahnya. Ini orang yang mendapat syafaat khusus. Maka masyrutun bisolati alaih, disyaratkan inya bersolawat kepada Nabi. Bersolawat kepada. Jadi biasakan habis kita mendengar adzan itu bersolawat lawan Nabi. Wa talabil wasilati lahu, dan hendaklah inya memintakan wasilah untuk Nabi. Ya tadi doa, di dalam doa itu ada kan meminta wasilah. Wa an Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi asyara. Ujar Nabi, apabila kalian mendengar muadzin maka ucapkan seperti apa yang dia ucapkan. Yang jawab azan deh. Nah terakhir ujar Nabi, lalu bersolawatlah kepada aku. Sekali saja tidak ada masalah. Kenapa? Karena ujar Nabi, barang siapa yang bersolawat kepada aku sekali, maka Allah akan bersolawat kepada dia berapa? 10 kali. Sallallahu alaihi biha asyara. Thumma sallallahu liyal wasilah. Kemudian ujar Nabi, mintakanlah kepada Allah bagiku supaya aku mendapatkan wasilah. Ini daripada tawaduknya Nabi. Sebenarnya andai kita kada memintakan untuk Nabi, Allah akan berikan ini untuk Nabi Muhammad. Tapi sebenarnya permintaan itu kembalinya untungnya sagan kita juga. Karena dengan meminta itu maka kita dapat jaminan bahwa kita akan diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bujur-bujur jamaah sekalian, apabila azan dikumandangkan, diam dan selesaikan azan dan baca doa azan, jangan kada pian baca. Karena ini jaminan bahwa pian mendapat syafaat Nabi. Ujar Habib Alwi-King, ujar Habib Alwi Al-Attas, dia orang Alwi-King. Ujar Habib Alwi, bagaimana mungkin orang sedih apabila inya bersama dengan Nabi di hari kiamat? Kayak apa inya hendak sedih? Inya berjalan di belakang Nabi. Apabila ditanya di hadapannya ada Nabi, maka Nabi yang menjawabnya. Dan apabila inya terkurung di penjara pun, maka Nabi yang akan membebaskannya. Maksudnya, apabila kita berjalan, kita di belakang panji-panji Nabi. Berarti kita ini berada di dalam rombongan. Mudahan kita berataan mati dalam keadaan husnul khatimah. Hidup sebagai umat Nabi, mati dikumpulkan bersama Nabi SAW. Berjalan di bawah panji-panji Nabi. Nabi yang bimbing. Kalaupun terjerumus, maka Nabi yang akan selamatkan. Kayak apa kada untung jar Habib Alwi-King? Nabi Muhammad itu memiliki hak syafaat mutlak. Karena kita akan bahas lah itu sendirilah. Syafaat mutlak Nabi Muhammad itu. Semua Nabi itu meminta syafaat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah tidak akan mereka memberi syafaat kecuali diizinkan oleh Allah. Semua Nabi dan Rasul
menunggu izin Allah untuk memberi syafaat di hari kiamat kecuali Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu Allah berikan kewenangan untuk memberi syafaat bahkan sebelum hari kiamat, apalagi di hari kiamat. Nah, ini sebagian ulama kita akan bahas lebih dalam tentang makna yang dimaksud al-maqamul mahmud. Maqamul mahmud itu apa? Ini sesuatu yang tidak ada orang yang mendapatkan kedudukan ini kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqam mahmud. Makanya para ulama mengatakan, di antara sebagian ahlul bait mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu asy-syafi'ul mutlaq. Nabi Muhammad itu pemberi syafaat secara mutlak. Kita akan bahas lebih dalam dengan insyaallah ketika kita membicarakan bab syafaat. Dan kita akan bacakan beberapa ayat-ayatnya dan bagaimana penafsiran para ulama terhadap hal-hal yang demikian. Ala kulli hal. Jadi sekali lagi ulang, Nabi Muhammad ini berbeda dengan siapapun. Berbeda dengan siapapun. Karena ini madhar. Bila Allah katakan bahwa Allah Ta'ala itu rahmati wasi'at kulli syai'. Nah, madhar dari rahmat Tuhan itu adalah Nabi kita Muhammad. Bila hendak melihat bagaimana rahmat Tuhan itu, lihat Nabi. Jika dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ketika kita membaca Al-Fatihah, kita membaca di ayat itu alhamdulillahi rabbil. Alif lam itu ulama katakan alif lam lil istighraq. Artinya tidak ada orang yang berhak untuk dipuji kecuali Allah. Makanya Allah Ta'ala itu adalah yang pantas dipuji, dan semua pujian itu kembali hanya kepada Allah. Tetapi madharu hamdil ilahiyah, madhar daripada terpujinya Tuhan Sayyidina Muhammad itu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai', Allah Ta'ala itu tidak sama dengan apapun, maka Allah memiliki kekasih, memiliki madhar, maka madharnya ini pun kada sama dengan apapun. Makanya kan di dalam tadi dikatakan mithluhu la yujad. Yang kayak Nabi itu kada akan ditemukan dimanapun. Kada ditemukan dimanapun. Memang di sini Nabi katakan, fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala liyal wasilah halatahu syafa'ah. Ini perhatikan baik-baik para jamaah. Ujar Nabi, wasilah itu adalah satu kedudukan di dalam surga. Yang ujar Nabi, kedudukan itu hanya pantas bagi salah seorang hamba dari sekian banyak hamba Allah. Abdun siapa di sini dimaksud? Hah? Jelas abdun ini adalah Nabi Muhammad. Sampai wa arju an akuna ana huwa. Aku berharap mudah-mudahan kedudukan itu aku yang menduduki, jar Nabi. Daripada tawadhu'nya Nabi kita, maka Nabi kita katakan doakan pang aku, mudahan aku nang di situ. Padahal jelas Nabi yang bakal di situ. Siapa lagi pun lain Nabi. Nah, tapi apa? Pian kada mintakan lawan Tuhan, tetap Nabi di situ. Lalu doa nang habis azan itu untuk apa sih? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqaman mahmudan alladzi wa'ata innaka la tukhliful. Nah, itu doa-doa yang pian panjatkan itu Allah pasti akan berikan kepada Nabi. Biar cuma satu orang di dunia ini meminta, andai pun kada ada yang meminta, tetap untuk Nabi itu Allah siapkan. Tapi doa yang pian panjatkan itu kembalinya ke pian. Maka ketika pian mintakan ini, ujar Nabi, faman sa'ala liyal wasilah, siapa yang memintakan kepada Allah supaya aku diberi wasilah itu, maka wajib jar Nabi inya mendapat syafaatku kena di hari kiamat. Sebenarnya ini cara bagi kita untuk supaya bagaimana kita mendapat syafaat Nabi.
Maka kepada jamaah sekalian, laki-laki dan perempuan, jangan pernah sekali-sekali tidak membaca doa selesai azan. Jangan. Kita ketika kiamat terjadi huru haranya nang matahari seperti ini, maka di saat itu tidak ada tempat bersandar kecuali Nabi Muhammad. Adam wa man dunuh, ujar Adam wa man dunahu, Adam wa man dunahu, Adam wa man dunuh, Adam dan semua yang setelahnya, baik para nabi ataupun bukan nabi, tahta liwa'i, semua berada di bawah bendera Nabi, berada di bawah hadrat Nabi, semuanya tanpa terkecuali. Artinya kullu wahid yahtaju ila syafaati Rasulillah, semua orang itu membutuhkan syafaat Nabi kita Muhammad. Jadi pastikan supaya pian mendapat syafaat Nabi dengan banyak-banyak memintakan bagi Nabi ini wasilah tadi. Jelas kira-kira lah? Baik. Wa yanalu hadhihi syafa'ah aidan idz qala Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Nah, ini doa yang kita bacakan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan. Di sini kan karena Nabi nang berucap, mun kita jangan mun kada sayyiduna, amun Nabi itu melajari sholawat, kan Nabi ditanya kayak apa ya Rasulullah kami bersolawat lawan pian. Ujar Nabi, baca salawat ini nang salawat Ibrahimiyah dilajari, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu Nabi nang bapandir. Tapi kitanya bang patutlah menyambat Nabi itu langsung ngaran sidin. Amun menyambat ngaran presiden aja kita bapak, menyambat ngaran gubernur atau raja kita bapak, ini Nabi Muhammad sangguplah menyambat nama aja, nyamannya menyambat. Oke, sekarang bila ada yang bertanya kepian dalil kenapa kita bersayyiduna, Allah Ta'ala menceritakan tentang umat nabi-nabi bahari. Mereka itu memanggil nabi-nabi mereka itu lempeng aja langsung nama. Coba bila Allah menceritakan Nabi Bahari, bagaimana umat mereka memanggil, mereka langsung manggil nama aja. Ujar mereka, ya Isa bin Maryam. Apa jadinya mereka? Ya Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Kayak itu kah? Ya Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Ya Isa bin Maryam, Hah? Ada bin Maryamnya kan? Ya Isa bin Maryam. Ini ketika mereka meminta Nabi Isa menurunkan makanan. Cuma Isa aja. Ada Ibnu Maryamnya. Wa idz qala Allah ya Isa bin Maryam. Oh itu qaulullah di Isa lah. Ini perkataan umatnya kepada Isa, bukan perkataan Allah yang tadi, perkataan Allah lah. Yang anta tuh. Oh iya. Idz qala al-hawariyun ya Isa bin Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Ujar mereka
Ya Isa bin Maryam, ai Isa. Coba lihat ini ayat. Sebenarnya hanya sekedar cerita. Ujar Allah Ta'ala, ya Isa bin Maryam. Allah ini bukan Allah lah, pahami baik-baik. Di ayat ini, idh qala al-hawariyun. Yang berpendar berarti siapa? Hawariyun. Hawariyun ini nang pengikut Nabi Isa. Allah ini bukan Allah yang mengiau, tapi Allah menceritakan. Saat itu padahal Hawariyun nih bukan orang biasa, tapi murid Nabi Isa seorang. Mereka mengatakan, ya Isa bin Maryam, hai Isa anaknya Maryam, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatam minas sama. Apakah Tuhan engkau mampu menurunkan bagi kami makanan dari langit, hidangan dari langit? Nah, syahid kita adalah ya Isa bin Maryam. Di sini mereka mengatakan ya Isa. Oh nyaman banget. Saja. Kawalah Allah Ta'ala menurunkan makanan segan kita mulai langit. Adalah mereka mengatakan ya Rasulullah. Ya kadang itu. Mereka langsung manggil nama. Yang kedua, Allah berfirman dalam Al-Quran menceritakan tentang umat Nabi Nuh. Ya Nuh, qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Ya Nuh, ujar mereka. Nuh, pian ini ketujuh bana ma anwi kami melawan mengarasi mendebati kami nih. Pokoknya setiap cerita yang Allah gambarkan, bila orang-orang dulu memanggil nabinya, itu pasti nama. Nah, apalagi ya Saleh qad kunta fina marjuwan qabla hada. Ya Saleh, ya Saleh. Umat Nabi Saleh ya Nabi Saleh soleh aja. Umat Nabi Nuh ya Nuh aja. Umat Nabi Isa ya Isa bin Maryam aja. Tapi Nabi Muhammad bang, kayak apa kisahnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'd. Ya Allah, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'd. Maka ulama mengatakan, maka larangan ini menunjukkan hukumnya haram. Apa maksudnya? Janganlah kalian, nih maksudnya kita nih orang beriman, umat Nabi Muhammad. Janganlah kalian menjadikan panggilan kalian kepada Nabi Muhammad itu seperti kalian memanggil orang lain. Amun ngiau yang lain, doh. Usni. Hendri. Atur aja. Tapi untuk Nabi Muhammad, la taj'alu du'a ar-rasul. Jangan sekali-sekali ya Allah kamu jadikan panggilan Rasul Nabi Muhammad itu kadu'a ibadiku, seperti kamu memanggil yang lain selain beliau. Berarti harus beda kan? Beda. Itulah kenapa para ulama kita mendidik. Jangan langsung ngaran Nabi aja. Dua, Allah mencontohkan langsung dalam Quran. Untuk Nabi yang lain Allah memanggil nama. Buka aja dalam Quran. Ya Yahya khudhil kitab. Dikau ya Yahya aja. Ya Yahya. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Adam. Jadi Allah memanggil nabi-nabi pun biasa aja. Adam. Yahya. Allah manggil begitu aja. Tapi Nabi kita Muhammad ini, carikan dari Quran awal sampai akhir, adakah Allah memanggil Nabi itu langsung dengan nama? Kadada. Ma yukhatibuhullah illa birrisalati wan nubuwah. Allah tidak akan pernah memanggil Nabi kita kecuali didahului dengan gelar Rasul dan Nabi. Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi,
idza talaqtumun nisa. Selalu dipanggil ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Seandainya pun dibawa nama Nabi Muhammad, pasti bukan khitab. Bentolah khitab. Khitab itu berpandir langsung. Bila nama Nabi disebut, mesti lain khitab. Dan setelahnya pun biasanya disertai dengan Rasulnya. Wama Muhammadun illa Rasul. Tapi kalimat wama Muhammadun itu bukan khitab. Bukan langsung Allah mengajak Nabi bicara. Muhammadun Rasulullah. Jadi ini contoh yang Allah berikan langsung ke kita, bahwa Allahnya saja tidak mengiau Nabi itu langsung gitu aja. Kita hendak pina tantang petenteng nyambat nangaran Nabi itu langsung aja. Nah makanya ulama, daripada adab para ulama kita, karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad ini sayyid kita. Sayyid itu apa sih artinya? Pemimpin kan, penghulu kan. Dan Nabi bersabda dalam hadis, ujar Nabi, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Aku ini naja Nabi adalah pemimpin anak manusia. Kalau Nabi mengatakan aku pemimpinnya, berarti kita akui itu pemimpin kok, selesai urusan. Jadi kita mengatakan Nabi itu sayyiduna karena menjunjung kata-kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam, aku pemimpin daripada anak Adam. Oke, jar kita Nabi sayyiduna, berarti Nabi pemimpin kita. Di mana salahnya? Hah? Coba pikirkan itu baik-baik. Tidak boleh jar terlalu Nabi melarang bahwa beliau terlalu dipuja-puja. Nang kada boleh itu berbohong di dalam pujian kepada Nabi. Bohong. Kalau ini kada bohong, ini fakta bahwa Nabi itu memang pemimpin kita dan pemimpin seluruh manusia. Itu kada bohong, itu fakta. Yang bohong tuh kita mengatakan Nabi Muhammad itu anak Tuhan. Kita berdusta jadinya. Mengada-ngada kita. Selebihnya tasarah pian aja, atur aja, junjunganku, cahaya mataku, cahaya hidupku, harapanku, atur aja apa kalimatnya. Atur aja. Da'mad da'atuhun nasara fi nabiyyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Nang kada boleh itu nang mengumpati orang-orang Nasara, nang mengatakan Nabi itu anak Tuhan dalam akidah kita. Wah kada bisa, Tuhan kada banak. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Nah itu jaga baik-baiklah. Biar aja umat bahari mengatakan, ya Nuh, jar mereka, qad jadaltana fa aktsarta jidalana ya Isa bin Maryam, hal yastati rabbuka yunzila alaina ma'idatan minas sama. Atau seterusnya itu biar aja mereka bahari, tapi kita jangan. Nah makanya doa ini ulun-ulang, memang ditulisannya ati Muhammadan, tetapi jangan baca begitu. Kita baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Gitu. Kalau di sini sesuai dengan hadis ini, wa ba'athu maqamam mahmudan alladzi wa'adtah. Sampai situ. Faqad jaa fil hadis an Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida. Barang siapa yang membaca ketika inya mendengar azan, nang tadi dibacanya, nang doa rancak kita baca habis azan, halat lahu syafaati yaumil qiyamah, maka mesti inya mendapatkan syafaatku kena di hari kiamat. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza sami'al muadzin Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah shalli ala Muhammadin wa a'tihi su'lahu yaumal qiyamah. Nah kalau kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Wa kana yusmi'uha man hawlahu yuhibbu an yaqulu mithla dhalika idza sami'al muadzin qala man qala mithla dhalika idza sami'al muadzin wajabat lahu syafa'ah yaumal qiyamah. Ini sama saja. Wa fi riwayatin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'an nida qala Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah shalli ala abdika wa rasulika waj'alna fi syafa'atihi yaumal qiyamah wa yaqulu man qala hadza inda an-nida ja'alahu Allah fi syafa'ati yaumal qiyamah. Jadi banyak aja jalannya ini, terserah aja baca yang mana.
Wa fi riwayatin man sami'a an-nida faqala asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ballighhu darajatal wasilati indak waj'alna fi syafa'atihi yaumal qiyamah wajabat lahu syafa'ah. Wallahu a'lam bissawab. Atau habiskan aja sekalian lah. Habiskan aja, gini masih sama aja. Waqad basyara nabiyyuna sallam man ajabal muadzin bi anna da'watahu mustajabah. Dan Nabi telah memberikan kabar gembira bahwa siapa yang menjawab adzan maka doanya akan dikabulkan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yunadil munadi Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil nafi'ah, di riwayat ini. Yang tadi itu was-salatil qaimah, jadi was-salatil nafi'ah. Shalli ala sayyidina Muhammad warda anni ridwan la sakhata ba'dahu istajaballahu lahu da'watah. Baik. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan, Abdullah bin Amr, maksudnya Abdullah bin Amr bin As, anna rajulan qala Rasulullah ya Rasulullah innal muadzinina yafdulunana ay yaziduna alaina fis thawab. Qala Rasulullah qul kama yaqulun fa idzan tahaita fasal tu'tah. Nah, ini cerita ada dulu orang mendatangi Nabi, ya Rasul, nyamannya bang bubuhan kaum. Mana kaum? Maksudnya muadzin. Muadzin maksudnya kaum kan adzan. Berarti kan nyaman bukan kaum tuh. Di mana nyamannya kaum? Karena kaum atau muadzin itu mereka mendapatkan pahala lebih dari orang dengan adzannya tadi. Nah, berarti itu nang inya menang dari kita adzan kada imam lain inya adzan nyamannya pang inya jar pahala banyak benar, kalah kami kayak apa ya Rasulullah nyaman ibu buhannya. Lalu ujar Nabi, kalau begitu ujar Nabi kul kama yaqulun munka, itu ujar Nabi sahuti ya ibuhannya, sahuti bilanya adzan baca itu baca juga kan. Apabila selesai kamu dari jawaban adzan tadi, fasal tu'tah, maka mintalah kepada Allah apa yang kamu mau, niscaya permintaanmu akan diberi oleh Allah. Nah, makanya inilah sekarang logikanya begini. Doa habis adzan itu luar biasa. Saking itu bakal diterima, makanya Nabi dalam tanda kutip betitip kalau di situ. Coba pikirkan baik-baik. Dalam tanda kutip Nabi betitip kan? Betitip doa di dalam azan. Yang sebenarnya itu untuk kita juga. Artinya menunjukkan perhatian lebih Nabi tentang waktu itu. Makanya Nabi titipakan kepada semua umat. Doakan Nabi mendapatkan wasilah. Mendapatkan al-maqam mahmud di waktu itu. Nah, ketika kita memintakan Nabi itu, minta juga hajat pian di situ. Jaka ibarat proposal buat selajur. Karena kita yakin proposal yang membawa ngaran Nabi pasti diterima. Nah, sekarang proposal kita berada di dalam map yang sama. Maka proposal pian pun kada bakal ditolak oleh Allah Ta'ala. Paham maksudnya? Ini kita proposal dah. Buat di satu permintaan. Jangan hendak acara apa, kami perlu tarup, kami perlu lampu, perlu anu. Tapi ada di situ nang meminta itu, bila namanya dibuat pasti dikabulkan. Allah kada bisa kada mengabulkan bila itu. Nang permintaan pian nang Allahumma rabb hadhihi da itu pasti diterima Tuhan. Kenapa pasti? Karena Nabi di situ tuh buat. Allah tuh bukan masalah memberikan permintaan piannya, tetapi Allah memberi hak Nabi itu nah. Maka titip ampun pian di situ, titipkan. Makanya Nabi katakan salhu, mintalah kamu kepada Allah, niscaya permintaan kamu tuh akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah, mulai hari ini bila hendak berdoa waktu kabul, perhatikan bujur-bujur waktu setelah azan tadi. Makanya bila sudah pakai sahan, kada tahu lagi di waktu azan. Sayangnya 5 kali sehari. Coba kita lanjutkan. Ini kadang mahadang lagi. Bila kita minta proposal mahadang. Ini kadang mahadang ben Allah Ta'ala mah. Coba kita lihat lagi.
Di dalam riwayat lain, wa min fadailil adzan, di antara keutamaan adzan anna bainahu wa bainal iqamati da'watan mustajabah. Antara adzan dan qomat itu adalah waktu doa diijabah. Fa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah dalam sa'atani la turaddu ala da'in da'watuh. Ada dua waktu yang tidak akan ditolak doa seseorang. Berarti ini jaminan Nabi. Waktu yang doa orang tidak ditolak. Yang pertama hina tuqamus shalah, yang pertama ketika qomat ketika salat didirikan, maksudnya itu antara adzan dan qomat maksudnya. Bainal adzani wal iqamah. Yang kedua wa fis saffi fi sabilillah, yang kedua ketika kita berada di barisan perang, di dalam perang fi sabilillah. Orang yang berjihad ketika bertemu musuh di lapangan lalu meminta doa kepada Allah, doanya kabul. Itu bukan mujahidin. Bilanya berdoa doanya kabul. Cuma satu lah, bila pian sudah minta lawan Tuhan dan Allah mengabulkan, masalah waktunya itu terserah sidin, lain terserah pian. Nang minta siapa, nang bari siapa. Allah akan memberi pian dengan waktu yang Allah mau, bukan sesuai yang pian mau. Dengan cara yang Allah mau, bukan yang pian mau. Jadi sudahlah. Sudah minta, matur pulang. Datang kepada gubernur, ada wali kota, bawa proposal, Mbah Julung ke meja wali kota. Wali kotanya ada proposal, andak di wali kota kayaknya aku urus. Kaina lambatnya, wah ini juga aja. Umak seramnya. Itu manu proposal kan malak kah? Jadi ada juga adab-adab ketika meminta. Makanya kalau nang orang di atas kita mustawanya, tapi nang di atas kita lah. Kalau kayak kita nih masih kayak kita nang awam-awam ini, wajar aja berhimmat meminta lawan Allah Ta'ala. Tapi kalau orang-orang nang mustawanya di atas kita, ya jar Imam Haddad tuh. Apa jadi Imam Haddad? Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukup sudah pengetahuan Allah Ta'ala itu dari semua permintaanku dan pilihanku. Allah tahu isi hatiku. Jadi jangan bepandir itu kada asa kada anu bepandir. Allah tahu aja sudah. Itu orang nang di atas kita mustawanya bilang. Qad kafani ilmu rabbi. Cukup bagiku pengetahuan Allah itu cukup sudah. Murninya memiliki pandangan batin macam itu. Habis itu apa? Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Fa du'ai wa ibtihali syahidun li. Sebenarnya doa dan ibtihal itu jaka bahasa kita tuh meminta benar kepada Allah tuh berhimmat. Sampai ya Allah jadi kita berhimmat. Itu sebenarnya sebagai bukti bahwa kita memang butuh lawan Tuhan, benar ya? Tapi sebenarnya terkadang kebutuhan kita itu lebih dari apa yang kita minta, dan Allah tahu itu. Makanya dari Imam Haddad, qad kafani ilmu rabbi. Terkadang apa yang kita butuhkan tidak diwakili oleh mulut kita. Nang dibutuhkan apa, nang diminta apa. Terkadang kita bisa meminta sesuatu yang sebenarnya kita tidak terlalu membutuhkan. Ada hal lain yang kita butuhkan, tapi Allah tahu yang Allah beri yang kita butuh, bukan yang kita mau. Itu daripada kasih sayang dan rahmat Allah kepada hambanya. Maka jangan kita maksa. Wa fi riwayatin an Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala idza nadal munadi futihat abwabus sama wastujibat du'a faman nazala bihi karbun aw shiddah falyatahayyan al-munadiya fa idza kabbar wa idza tashahhad wa idza qala hayya 'alas shalah qala hayya 'alas shalah wa idza qala hayya 'alal falah qala hayya 'alal falah. Nah ini berarti dalil yang mengatakan jadi dua.
Bila hayya 'alas shalah mestinya la haula kan. Tapi kemarin kita kan katakan ada sebagian ulama menyuruh gabung aja keduanya. Hayya 'alas shalah pakai, la haula pakai. Nah ini nang riwayat ini makai hayya 'alas shalah. Bila nya membaca hayya 'alas baca hayya 'alas falah. Tsumma yaqul, kemudian nya membaca doa, Rabb hadhihi ad-da'wati tamah as-shadiqatil mustajabah al-mustajabati laha da'watul haqq wa kalimatut taqwa ahyina 'alaiha wa amitna 'alaiha wa ba'atsna 'alaiha wa ja'alna min khiyari ahliha ahya'an wa amwata tsumma yas'alullah hajatahu. Jadi ujar Nabi, apabila orang sudah adzan maka dibukalah pintu langit dan dikabulkanlah doa. Barang siapa yang ditimpa oleh kesusahan, kesedihan, kemalangan hidup, kesulitan ekonomi atau apapun, hendaklah inya menantikan azan. Apabila azan telah dikumandangkan, idza kabbar kabbar, apabila inya bertakbir takbir juga. Bila inya tasyahud baca asyhadu an la ilaha illallah baca juga. Sampai selesai baru baca doa deh. Setelah itu mintalah kepada Allah apapun yang pian mau, maka apa yang pian mau akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukuplah. La ilaha illallah. Allah, insyaallah kita lanjutkan minggu depan bab apa? Keutamaan bangun masjid kah? Iya. Minggu depan kita akan bicara tentang keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang membangun masjid dan berjalan menuju masjid dan duduk dalam masjid. Berarti bicara masjid nih Allah a'lam bishawab. Cukup. Kalau ulama-ulama kita dahulu tuh mereka dengan masjidnya ta'alluqnya luar biasa. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu setiap malam berkeliling kota Tahrim itu untuk menyembayangi tempat-tempat masjid yang dulu disolati oleh orang-orang soleh. Keliling situ. Nah, dan mereka kalau sudah dengan ibadat, dulu diceritakan lah ada Sayyidina Al-Imam Abu Bakar Sakran. Abu Bakar As-Sakran ini anak daripada Sayyidina Al-Imam Abdurrahman Segab. Jadi Abdurrahman Segab ini kan yang pertama bergelar Segab nih. Li'annu saghafal wilayah, karena Habib Abdurrahman Segab ini beliau mengepalai para wali di zamannya. Beliau itu kan Segab itu kan atap, ma'atapi artinya atap itu peningginya sudah. Artinya semua aulia yang ada di zaman itu berada di bawahnya karena beliaulah atapnya. Nah, beliau punya anak, ada beberapa anak, di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Sakran, di antaranya Sayyidina Imam Umar Al-Mihdar. Nah, itu Abu Bakar Sakran. As-Sakran itu apa sih artinya? Abu Bakar Sakran ini punya anak namanya Abdullah Al-Aidarus. Jadi Habib Abdullah Al-Aidarus itu yang pertama kali digelar Al-Aidarus itu punya bapak namanya Abu Bakar Sakran. Jadi Al-Aidarus itu semua kembali kepada Abu Bakar Sakran. Nah, Abu Bakar Sakran ini digelar Sakran. Sakran itu artinya mabuk. Tapi beliau kada pernah minum khamar sama sekali, kada pernah minum minuman keras, kada pernah nyentuh. Tapi kenapa disebut mabuk? Karena beliau apabila sudah mendengar nama Allah dan berada di dalam ibadat, maka beliau itu kada tahu apa-apa seperti orang mabuk. Jadi pernah dulu Al-Imam Abu Bakar Sakran ini karena asik berzikir lawan Tuhan tuh kada tahu posisi awak lagi, bersandar di kayu yang kasar atau apa, sampai punggung beliau ini lecet. Bersandar tuh kada tahu lagi dah kayak apa, gisangan nang kayak apa, orang asik begaru apa bahasanya? Begaru sing nyamanan. Hemat bekiruh. Jakannya berbunyi itu kayak gitar bukan GNR juga. Berbunyi, berhemat bekiruh kenyamanan, aja apa jam. Nyamannya tuh saat itu, tunggu setengah jam kemudian. Tertinggal padihnya aja lagi. Karena asik, kada berasa. Nah, Sayyiduna Sakran
Abu Bakar Sakron, kayak apakah kenapa kah jadi asik berzikir tuh kada tahu lagi kemana belakang dia bersandar, entah batu, entah kayu, entah apa, sampai yarhamukallah. Jadi sampai itu punggung beliau lecet, itu pun beliau kada merasa, sampai luka besar, sampai benanah belakang tuh ganal, lukanya ganal benanah dan sakitnya luar biasa. Umur situ sudah tua. Lalu para tabib saat itu mengatakan ini kada bisa kada dilukai disayat, karena harus mengeluarkan nanahnya ini, nanah di dalam nih nah nang maulah pian sakit. Ujar sidin aku ini sudah tua, awak tuh lemah nak sayat kah? Ujar buana kada kawa lagi, kada ada jalan lain mengeluarkannya kecuali disayat. Sudah jangan kayak itu. Aku sudah sembahyang duha. Begitu aku sudah sembahyang duha, atur aja kamu kayak Pak. Jadi tabib ini ragu. Maka anak saya katakan gawi aja apa jar abah. Udah sembahyang aja duha. Begitu duha disayat. Sayat. Dikeluarkan nanahnya itu. Jadi jangan bicara masalah darah tuh najis atau kada tuh kena urusannya. Ini terjadi dalam manaqib Abu Bakar Sakran begitu, ini wali Allah Ta'ala, wali min auliya kutub nih. Sayatlah, dikeluarkanlah nanahnya, selesai. Jadi kada bergerak bergeming kada. Biasa aja sampai tuntung salam selesai. Bagian bepaling yang lain. Aku sini bepandil lawan buah nikam. Bila aku sembahyang sini harusnya paham-paham nikam. Di saat buah nikam nyayat, ujar buahnya sudah bipe. Sudah kami sayat. Oh iya kasin, iya. Oh ya izin sudah, pantas saya izin pindah nih, pindah keadaan lagi sudah. Artinya di dalam sholat disayat orang belakang untuk mengeluarkan nanah yang banyak. Sampai Habib Ali Jufri menceritakan itu sudah sangat parah itu. Ganal bandar dan bujur-bujur benanah. Pedih kada nyaman-nyaman nanah di dalam mana. Nang kayak orang tuh lah, kada usah jauh-jauh menatak kuku tuh kada beres, kuku batis. Kada rata, apa aja orang tuh apa aja doh? Rastung itu wah sakit tuh pang udah bilangnya tajapit nih jari jempol. Rastung itu inya jari ini kisahnya tak ke dalam mencuk daging, lalu daging tuh bengkak akhirnya benanah. Sakit kada itu? Sakit kada? Sakit itu sakit. Nah lalu ini di belakang besar disayatlah tanpa bius dan sedikit sin kada merasa. Sayyidina Ali begitu juga kan. Sayyidina Ali kan dicabut panah apa tombak ketika sholat kan? Panah kan ketika sholat kan. Nah itulah mereka kalau sudah ibadah dan zikir kepada Allah tuh makanya digelar dengan Abu Bakar As-Sakran. Bila sudah dengan Allah tuh macam orang mabuk sudah. Bukan mabuk tetapi tidak sadar apapun gitu lah itu maksudnya. La ilaha illallah. Beliau punya saudara namanya Al-Habib Umar Muhdar. Makanya ada kan di syair yang Talabanallah liyarham. Apa? Talabanallah liyarham yufarrij hammana wal gham wa yub'idna nihlin nar karamah ya Umar Muhdar. Umar Muhdar itu Umar al-Muhdar. Cuma kalau dialek orang nyambat sana kan lahjanya Umar Mihdar. Kenapa disebut Muhdar? Ini saudaranya Habib Abu Bakar Sakran nih, Umar al-Muhdar. Inqirat, beliau tidak lagi menurunkan keturunan lelaki. Tapi anak beliau kawin dengan Habib Abdullah Al-Aidrus. Jadi Al-Aidrus itu semuanya ya keturunan Abu Bakar, keturunan Abu Bakar Sakran dari pihak bapak, maka keturunan Umar Muhdar dari pihak nenek. Karena neneknya Al-Aidrus ini adalah anak Umar Muhdar. Nah Umar Muhdar itu disebut Al-Muhdar li'annahu sari'ul hudur, karena beliau itu sangat cepat datang kepada orang yang meminta kepada Allah, bertawassul lewat sidin. Sari'ul hudur,
Bahkan ada pernah seorang jamaah bercerita, ini ada satu hajat, di bawahnya Imam Muhdar ini hajat, baca manaqib, langsung hajatnya kabul dan malamnya dimimpi Umar Muhdar. Umar Muhdar ini memang halnya hal besar lah. Makanya itu karamah ya Umar Muhdar. Itu kadang main-main karamah yang luar biasa Umar Muhdar. Lisari'ul hudur, karena beliau itu jika ibarat mendatangi orang tuh kada nulung lagi, langsung cepat datangnya tuh untuk menolong orang yang meminta tolong tuh. Itu si Umar Muhdar. Orang kan ceritakan lagi, takut ada orang yang salah paham. Cuma kalau sudah bicara karamah Umar Muhdar nih kada main-main. Ya jangan heran, sebenarnya yang kita pandang tuh Allah. Dajjal bisa menghidupkan orang mati lah. Apa namanya tuh? Hah? Apa namanya? Istidraj. Bisa Allah mengizinkan, jelas karena mungkin Dajjal menghidupkan seorang. Tapi Allah menghendaki Dajjal bisa menghidupkan, hidup. Berarti di tangan Dajjal bisa hidup lah, bisa. Allah menghendaki. Nah ketika itu berarti yang terjadi ini iradah Allah. Allah bakal hendak ini hidup, tapi lewat Dajjal, maka namanya istidraj. Wali bisa lah menghidupkan orang mati. Ya kisah deh. Wali menghidupkan orang mati. Apa namanya? Karamah. Allah yang menghendaki lewat wali. Nabi bisa lah menghidupkan orang mati. Siapa contohnya? Nabi Isa menghidupkan orang mati. Apa namanya tuh? Mukjizat. Kehendak Allah juga ada. Kehendak Allah lewat Nabi Isa. Pertanyaan terakhir, Allah bisa lah menghidupkan orang mati? Bisa lah. Jelas saya bisa. Itulah kudrat iradah. Bila Allah menghendaki, Allah bisa melakukannya. Itu kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Nah apabila kudrat iradat Allah ini diletakkan pada seorang nabi, dinamai mukjizat. Bila diandak pada diri seorang wali, dinamai orang karamat. Bila diandak pada orang nang kada beriman lawan Tuhan, dinamakan istidraj. Sebenarnya semua ini berganti-ganti ngaran. Hakikatnya kudrat iradat Tuhan juga. Ini nak kain nang ulun pakai ini bila diulah orang panjang macam ini, orang nyambat gamis. Bila diulah orang pendek separoh, disambat orang baju koko. Bila diulah orang ditihang jadi bendera. Jaka diulah orang di meja jadi taplak. Tapi semuanya kain. Hakikatnya itu kain. Tapi di mana diletakkan namanya kada sama.
Jadi jangan heran ketika melihat karomah nang maolah muntung tebungkam. Jangan heran. Bukan bicara siapa orangnya, tetapi itulah kuasa Allah yang menghendaki terjadi lewat orang tadi. Cuma itulah kadang-kadang kita terlalu sering melihat keajaiban itu sehingga sesuatu itu kayak kada ajaib lagi. Nang kayak ini nah. Ini HP ulun pegangin nah. Ulun lepas gugur kada? Gugurnya kita nah. Gugur. Seandainya di HP ulun lepas inya terbang, pian langsung tengah-tengah berataan hebatnya aja. Itu HP bisa terbang. Berarti yang ajaib apabila HP ini terbang. Sebenarnya hukum alam kada begitu. Ternyata hakikatnya segala sesuatu itu sebenarnya mengambang. Tapi karena bumi ini memiliki gravitasi, itu ajaib. Sehingga bumi ini mampu menarik sesuatu itu dengan begitu kuat. Padahal kalau kita keluar atmosfer, kita melayang. Nah melayang itu bukan itu yang ajaib. Tetapi kita berada di bumi ini ajaib sebenarnya sudah. Dan pian sadarlah saking kuatnya kita menetap di atas bumi ini, kuatnya daya tarik bumi ini bumi bergerak, berkeliling pada porosnya, itu 24 jam aja kan. Rotasi 24 jam itu cepat gerakan bumi ini karena main-main. Kada ada apa-apanya putaran kipas nih. Cepat putaran bumi, tapi adalah kita yang merasa bergoyang. Itu keajaiban, tetapi begitu sering kita lihat sehingga kita menganggap kada ajaib lagi. Nah kayak itu kadang-kadang nikmat Allah beri, nikmat tuh ganal, tapi ngaran nikmat tuh sudah di tangan, mensyukurinya kita kadang-kadang bisa. Tali hati ampun orang, padahal ampun orang tuh ganal, mungkin ganal seorang nikmat pada ampun orang tuh. Cuma kayak itu dong. Makanya dalam hadis Nabi katakan, ujar Nabi, laukana libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyain walayyam la'afahu illa turab wa yatubullah ala mantab. Ujar Nabi, seandainya manusia, nah ini watak lah, memang watak kita sih di satu sisi. Ujar Nabi, seandainya manusia itu anggap inya miskin, kada punya harta, diberi Allah harta satu lembah, atau lembah lah. Lembah itu adalah kalau kayak Hadramaut itu kan orang menyebut wadi Hadramaut, lembah Hadramaut. Hadramaut itu kalau kita lihat dari langit itu macam gunung yang besar sejauh mata memandang. Nah gunung itu kena belah-belah. Nah di belahan-belahan gunung yang lebar itu di situ mereka membuat pemukiman. Itu lembah namanya. Makanya kalau kita melihat ke kanan kiri sejauh mata memandang sekali ya gunung aja. Karena mereka memang di lembah. Beda dengan orang yang di kaki gunung apa, misalnya kita itu belakangnya aja gunung, selebihnya kan ada yang gunung lagi. Kalau ini bujur-bujur gunung, kanan gunung, kiri gunung, kemana mata mandang gunung, karena itu lembah. Nah sekarang seluas itu hibak lawan emas kayak mereka. Atau kalau saya itu menggambarkan, bayangkan aja lubang batu bara. Nah lubang batu bara ini sedot airnya, yang lubang batu bara yang kayak di Sangatta itu kayak apa luasnya, itu tarik banyunya, ibaki emas di dalamnya. Itu emas andai dibelanjakan dan kita kada begawi, 7 turunan kada bakal habis hartanya. 7 generasi ke bawah, 17 generasi kada bakal habis. Amun emas serubang tambang tuh emas melulu, bukan bebatang, belubang, lubang tambang tuh emas melulu isinya. Lalu dengan mendapatkan itu apakah kemudian kita jadi konsen, ya Allah terima kasih akhirnya beribadat ya lagi seumuran, apa lagi mencari. Kenapa? Karena sudah mendapatkan harta yang menjamin sampai 17 turunan. Apalagi dicari, harusnya begitu kan? Tapi Nabi kada begitu menggambarkan. Ujar Nabi, apabila anak Adam Allah berikan harta berupa emas sebesar lembah, sepenuh lembah, niscaya mereka akan berpikir dan mencari kayak apa caranya aku diisi emas di lembah yang kedua. Dapat yang kedua, maka mereka akan berpikir dan kembali mencari kayak apa caranya diisi emas di lembah yang ketiga. Walayyam la'afahu illa turab, pada akhirnya nanti tidak ada yang menyumpal muntungnya kecuali tanah. Barunya sadar. Artinya apa? Artinya kita ini kada apa-apa mencari harta, mudahan pian sugih berataan.
Yang penting di dalam mencari harta itu jangan melalaikan pian dari mengingat Allah. Pagi mencari harta, karena malamnya menuntut ilmu. Karena pagi pulang ke siang mencari harta sampai sore, karena malam. Berartinya tidak melalaikan kewajibannya. Itulah. Nah, jadi kadang-kadang nikmat itu karena sudah ada di tangan, kadang-kadang kada ingat lagi mensyukuri, mencari nang lain pulang. Makanya mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang bersyukur. Asyukru, ujar ulama, asyukru hifdzul mawjud wa saydul mafqud. Syukur itu bisa menjaga yang ada dan menarik yang kadada. Ingat itulah. Syukur itu punya dua mata kail. Satu fungsinya menjaga nikmat yang sudah ada. Yang ada pian bersyukur itu dijaga Tuhan. Yang kadada didatangkan Tuhan. Hebat kalau syukur tuh. Ini jangan heran bila orang-orang nang ketujuh ka bersedekah itu kan tandanya mensyukuri. Keadanya bahar orang besugih. Oh jangan heran. Bentuknya bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Allah a'lam. Ini sedikit cerita yang kita sampaikan. Jadi kita mudah-mudahan Allah berikan pemahaman, karena mun paham tuh nyaman. Akhirnya pemahaman bukan kita yang memberi, bukan pian jualan, tapi Allah yang memberikan. Makanya perlu kita meminta, mudah-mudahan Allah memberikan kita paham di dalam ilmu yang kita tuntut ini. Pada akhirnya Allah yang memberikan pemahaman. Karena mun kada paham nih ngalih juga repot juga. Bahari kai kasihan habis undangan. Ada orang baano rilai. Akad nikah. Habis akad nikah nih guru menikahkan, guru saksi, buan habaib hadir, kai hadir. Tuntung akad nikah. Biasanya kan orang nang apa pulang berserah mahar, apalagi sigot taklik, bepoto sungkem. Maksudnya tuh jakaja guru-guru tuh suruh sudah makan. Bapak behemat umpatin orang besungkeman tuh dicangangi. Bi sudah tuntung bukan guru-guru cukup ini kada. Mbah tuntung guru-guru ungut-ungut melihati kai ini juga melihati bina. Akhirnya betakun kai. Mbah bubuhan nembaca sigot taklik ujar kai. Kada besungkeman kah? Ujar si bubuhan nang bakawinan, inggih kai habis ini besungkeman jar sungkem ban. Tunggui kai. Akhirnya kai bepandir pulang. Kada bepotoan guys. Akhirnya habis ini bepoto kai bepotoan pulang. Imbah tuh ya kai. Apalagi kada memasukkan cincin ke tangan guys. Habis ini kai masukkan cincin pulang. Rupanya kai ini muyak kada paham-paham. Terakhir kai betakun, ini kada makanan kan ya? Muyak pada kai, kada paham-paham, kada bepotoan kan sih den? Mbah nih bepotoan kayak aja, mbah bepotoan bilang, kada sungkeman kayak sih den? Mbah nih sungkeman kayak aja, muyak sih kada paham-paham, kada makanan kayak sih den? Maksa orang mau akan makan, ini bilang kada paham ngalih. Baik, cukup. Mudah-mudahan insya Allah minggu depan kita akan bahas lagi dengan izin Allah Ta'ala. Badarudin anu streamingnya matikan aja. Tahun Badarudin.